Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di Jakarta ya. Barusan ada yang nelpon saya, kita ngobrol sebentar tadi sekitar 15 menit ya. Ibu-ibu, dia kecewa menggunakan agensi iklan Google Ads ya. Sudah 3 bulan tapi yang WA masih hitungan jari lah katanya, ada cuman 20, 15 gitulah ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita akan bedah teman-teman sekalian kenapa itu bisa terjadi. Iklan di Google Ads tapi kita tidak bisa mendapatkan konversi yang baik. Simak videonya sampai selesai. Kenapa ada iklan di Google Ads tapi sedikit mendapatkan konversi? Mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Ya, saya tidak menyebutkan nama agensinya apa ya, tapi ini untuk pelajaran kita semua ya, bahwasanya emang kita harus belajar juga iklan di Google Ads agar kita tidak ditipu ya, tidak dipermainkan oleh agensi yang menjanjikan segala hal tentang winning iklan di Google Ads ya. Oke, kenapa bisa terjadi konversi Google Ads itu sedikit ya? Kenapa bisa terjadi yang masuk ke WA itu sedikit? Karena targetnya adalah WA. Pertama, teman-teman sekalian, coba cek ya tracking konversi Google Ads itu apakah benar-benar sudah valid atau belum. Kalau masih mempelajari ya atau masih tanda pentung ya, berarti ada hal yang harus disetting ulang teman-teman untuk tracking konversi Google Ads ya. Nah, valid itu seperti ini ya. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini konversi valid tuh seperti ini. Jadi pastikan ada tulisan valid ya, tracking konversi Google Ads ya. Kita settingnya di mana? Settingnya di Google Tag Manager ya. Teman-teman nanti ada yang bingung atau yang belum valid, nanti boleh tanya saya atau boleh DM saya di WA boleh ya. Nanti bisa kita bantu untuk tracking konversi Google Ads karena itu penentu juga ya untuk teman-teman yang pengen konversinya bekerja secara baik di iklan Google Ads ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengenai kata kunci ya, di iklan Google Ads itu ada beberapa kata kunci yang teman-teman harus pahami ya. Ada 3 faktor kata kunci nih, mungkin teman-teman udah sering banget saya bahas ini ya. Pertama adalah kata kunci informasi. Untuk iklan Google Ads saran saya hindari kata kunci yang berbasis informasi ya, contoh cara, manfaat ya, kemudian tutorial, tips, trik, hal-hal seperti ini, kata kunci seperti ini saran saya jangan masukkan di kata kunci untuk iklan di Google Ads. Contoh lagi seperti adalah ya, kan banyak tuh ya. Nah, kemudian question juga jangan sampai teman-teman, apakah, mengapa, siapakah, kenapa, bagaimana ya, bagaimana itu nggak masuk di kategori iklan Google Ads. Nah, kategori iklan Google Ads sebaiknya apa? Nah, yang ketiga nih namanya adalah kata kunci transaksional. Contohnya apa? Jual, distributor, agen, supplier, toko, pabrik ya. Kalau kata kunci jasa, konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Jadi pastikan ya kata kuncinya emang kata kunci transaksional yang melahirkan transaksional yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah campaign juga jangan sampai salah setting. Campaign ini adalah goals kita mau kemana nih ya. Maka teman-teman kalau goalsnya adalah pengen targetnya ke WA, saran saya pakainya prospek. Kalau teman-teman sekedar pengen ya banyak yang berkunjung ke website, ya udah mainnya traffic gitu kan. Kalau website teman-teman sekalian emang berbasis purchase-nya emang di website ya, mainnya di sales ya. Nah, teman-teman bisa mainkan di situ ya. Kemudian nanti jenis campaign-nya saran saya main di penelusuran, karena kita targetnya adalah orang mencari ketemu nama kita, orang mencari ketemu brand kita, orang mencari ketemu website kita. Karena Google Ads ini adalah kita menawarkan produk sama orang yang emang sudah niat beli. Nah, biar supaya orang sudah niat beli itu gimana? Berarti mainkan di penelusuran ya, mainkan di penelusuran. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Jadi pastikan itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, faktor yang lain itu bisa jadilah faktor landing page ya. Landing page juga penentu teman-teman sekalian. Kalaupun kliknya banyak, kenapa kok konversi sedikit? Bisa jadi landing page-nya nggak menarik ya. Salah satu yang pertama ya, kita bahas landing page. Landing page-nya tidak menarik, copywriting-nya juga tidak mengajak hal yang baik, call to action-nya jangan-jangan error. Call to action tombol WA-nya entah di mana ya, tombolnya terlalu di bawah, orang harus scroll lagi, tidak kelihatan ya, ajakannya tidak menarik. Itu landing page. Belum lagi kecepatan websitenya juga mempengaruhi. Kenapa? Saya selalu tekankan teman-teman, kalau website itu adalah garda terdepan head to head sama calon customer kita. Maksudnya gimana Mas? Orang sudah masuk ke website, berarti kan dia sudah ngeklik tuh
Kalau dia sudah ngeklik, itu juga belum tentu masuk. Masuk itu kalau kecepatan websitenya bagus. Masuk itu kalau emang websitenya emang bisa diakses langsung. Karena ada website yang emang nggak bisa diakses, ada beberapa hal website yang emang dia tidak bisa diakses di beberapa hal. Nantilah kita bedah ya teman-teman ya. Ada website emang dia lambat di momen-momen tertentu. Ada website yang emang tampilannya itu ya nggak sempurna dan lain sebagainya. Jadi banyak yang ya teman-teman pahami. Ada beberapa hal yang mungkin ada salah satu klien saya ketika saya cek ternyata tombol WA-nya itu salah. Ya nomornya salah, kurang satu ya. Jadi kenapa konversi kurang? Kemudian ketika saya cek lagi ternyata ya tidak ada tombol WA, tidak kelihatan, terlalu jauh di bawah dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor ya teman-teman ya kalian. Itu harus diperiksa lagi, ya harus diperiksa lagi. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, nah teman-teman juga harus bisa melihat mana kata kunci negatif. Selama ini jangan-jangan ada kata kunci yang masuk kategori yang emang kita nggak butuh dengan kata kunci itu. Nah itu masuk kategori kata kunci negatif. Teman-teman, makanya Google Ads itu bukan iklan tinggal, enggak. Google Ads itu iklan tetap harus dipantau, di maintenance, dilihat. Ya dipantau, dilihat, dan pastikan kualitas skornya itu tetap 100% agar menjaga CPC-nya tidak bengkak, teman-teman. Ya, nah itu yang kelima, harus diperiksa lagi. Makanya tidak pernah kita punya mindset udah iklan tinggal, enggak. Nah, nanti pastikan lagi untuk iklan seperti ini, dan tidak cukup untuk ya bulan pertama. Misalnya anggaplah kalau misalnya minggu pertama atau bulan pertama terus kita merasa rugi, itu hal yang wajar ya, karena emang kita butuh percobaan ya, kita butuh fase-fase awal itu butuh data. Tapi kalau udah masuk di bulan ketiga, bulan keempat dan lain sebagainya, harusnya sudah menjadi evaluasi yang baik. Nah tapi kalau ini tidak menjadi evaluasi yang baik, coba nanti teman-teman tanya sama mentornya, tanya sama gurunya, atau teman-teman mau diskusi tentang Google Ads dengan saya, boleh saja. Begitu ya, itu pandangan saya kenapa iklan Google Ads itu tidak melahirkan konversi yang baik. Begitu teman-teman sekalian ya, nanti coba dicek lagi apakah dari hal yang tadi saya sampaikan ada yang kurang atau tidak, atau jangan-jangan teman-teman error di semua hal ini. Nanti boleh diskusi dengan saya. Begitu, semoga bermanfaat teman-teman, semoga bagi teman-teman rezekinya semakin bertambah, semakin berkah ya, kita doakan sama-sama. Terima kasih teman-teman bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.